Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-8 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan makalah kami. Kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sempat hadir pada seminar kali ini, saya ucapkan juga terima kasih banyak. Baik, saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Populasi Ikan Kardinal Banggai Perapogon Cauderni Kaumans 1933 di sekitar perairan Kota Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah. Kami selaku tim, saya sebenarnya sebagai co-author dari makalah ini, sebagai first author Ibu Novalina Sergiati, mohon maaf pada kesempatan ini mempercayakan kepada saya untuk mempresentasikan makalah ini. Kemudian co-author yang berikutnya adalah Bapak Abdul Ghani. Kami berasal dari Universitas Tadulako Palu, khususnya jurusan Perikanan dan Kelautan. Dan kemudian untuk Pak Ghani, beliau berasal dari Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Luwuk. Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa ikan kardinal banggai atau Perapogon cauderni merupakan ikan hias air laut yang berada atau sebagai daerah penyebaran aslinya itu di perairan Kepulauan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi ikan ini sebagai ikan endemik di kawasan tersebut, di mana ikan ini dijadikan sebagai ikan hias, sebagai ikan hias untuk diperdagangkan negara terutama Amerika, Eropa, dan di negara Asia lainnya. Ikan ini dijadikan sebagai ikan hias karena memiliki keunikan baik dari segi warna maupun bentuk tubuh maupun beberapa pola hidup yang unik. Karena keunikannya dan warnanya yang indah, ikan ini termasuk jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk dijual di tingkat penggemar ikan hias di luar negeri. Itu cukup tinggi hingga mencapai 21 sampai 25 US dollar per ekor. Pada tahun 2000, banggai kardinal fish telah dinilai terancam punah, dan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Red List IUCN, itu resmi menyematkan status banggai kardinal fish sebagai spesies terancam punah dengan klasifikasi endangered species. Penurunan populasi ini tidak saja hanya diakibatkan oleh pemanfaatan atau penangkapan dari banggai kardinal fish itu sendiri, tetapi juga diakibatkan karena faktor kegiatan manusia, juga termasuk pemanfaatan mikrohabitat, misalnya bulu babi dan anemon itu dimanfaatkan oleh nelayan untuk dikonsumsi. Salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018, yaitu keputusan nomor 42, itu adalah pembatasan terbatas dari banggai kardinal fish itu sendiri. Dan yang terbaru, surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 memasukkan jenis ikan ini sebagai maskot ikan hias air laut Indonesia bersama dengan arowana sebagai maskot ikan hias air tawar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tren populasi dan mikrohabitat ikan kardinal banggai di perairan sekitar Kota Luwuk, di mana di perairan ini adalah populasi introduksi dari banggai kardinal fish itu sendiri. Adapun lokasi penelitian di sekitar perairan Kota Luwuk ini, di mana kita lihat Kota Luwuk itu posisinya di Pulau Sulawesi, di ujung dari salah satu tangan dari Pulau Sulawesi.
kami bagi menjadi 4 stasiun penelitian atau 4 lokasi survei. Lokasi survei yang pertama yaitu Kilo 5, kawasan pantai Kilo 5, di mana kawasan ini digunakan sebagai kawasan pariwisata. Kemudian di lokasi kedua itu Warung Kadompe di Kelurahan Maahas, ya. Di sini merupakan aktivitas masyarakat. Di sini juga ada pasar. Kemudian di sekitar ini itu adalah warung-warung yang menjual ikan bakar, ya. Kemudian di lokasi ketiga itu di taman wisata, yaitu Taman Teluk Lalong, ya, tepatnya di depan kantor DPRD Kota Luwuk, dan yang terakhir adalah Pelabuhan Rakyat atau Pelabuhan Kapal Kota Luwuk. Metode penelitian yang kami lakukan atau metode survei yang kami lakukan itu kami menggunakan transek line atau garis transek sepanjang 20 meter. Dan pengamatan kami lakukan masing-masing sisi itu 2,5 meter, sehingga total lebarnya adalah 5 meter. Ya. Sehingga satu transek itu dapat di-cover dengan luasan 100 meter bujur sangkar. Metode kami lakukan adalah swim survey dengan melakukan snorkeling. Dan setiap stasiun pengamatan kami mengambil atau kami mengamati 6 transek per lokasi. Ikan kardinal banggai yang kami amati kami bagi menjadi 3 kelas ukuran atau yang kami survei, yaitu ukuran rekrut dengan standar length atau panjang standar lebih kecil dari 18 mm, juvenil sekitar panjang standar yaitu lebih besar dari 18 mm dan lebih kecil dari 35 mm, dan dewasa itu ukuran standar length lebih besar dari 35 mm. Untuk mikrohabitat kami amati adalah mikrohabitat utama yaitu bulu babi atau Dema sp, kemudian anemon, karang keras. Itu mikrohabitat yang ketiga. Dan jika ada mikrohabitat lainnya selain ketiga mikrohabitat ini, kami juga mencatat misalnya jika didapati mikrohabitatnya itu sebagai mikrohabitatnya itu adalah lamun maupun akar mangrove. Hasil penelitian dari tren populasi yang sudah kami lihat atau sudah kami survei sejak tahun 2018, 2019, dan 2021 untuk stasiun Kilo 5 itu relatif stabil, ya, populasi atau kepadatan individu per meter bujur sangkar, ya, dengan kepadatan berkisar antara 0,5 sampai 1,249 per meter bujur sangkar. Kemudian Warung Kadompe itu kecenderungan terjadi penurunan, ya, di mana pada tahun 2018 itu cukup tinggi, tetapi di tahun terakhir kami memonitor itu dia terjadi penurunan yang sangat rendah, sehingga tren populasinya itu terjadi penurunan. Di Taman Teluk Lalong juga itu terjadi peningkatan, ya, yaitu pada tahun 2018 0,40 dan terjadi peningkatan 0,92 individu per meter bujur sangkar pada tahun 2001. Sementara untuk Pelabuhan Luwuk itu kecenderungan terjadi peningkatan populasi individu per meter bujur sangkar, ya, walaupun kisarannya masih pada kisaran atau pada kondisi stabil, ya, stabil walaupun terjadi peningkatan itu tidak terlalu signifikan. Selanjutnya untuk struktur ukuran, ya, struktur ukuran itu berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Dari 4 stasiun yang kami teliti, misalnya di Kilo 5 itu pada stasiun ini itu dominan
atau didominasi oleh ikan kardinal banggai dengan golongan rekrut atau larva. Kemudian di Warung Kadompe itu didominasi oleh juvenile atau juvenil. Kemudian Taman Teluk Lalong itu didominasi oleh dewasa, dan demikian juga Pelabuhan Luwuk yang kebetulan berdekatan lokasinya dengan Teluk Lalong. Selanjutnya mikrohabitat. Mikrohabitat di Kilo 5 itu didominasi oleh bulu babi, kemudian di lokasi Warung Kadompe itu didominasi oleh anemon, dan Taman Teluk Lalong itu oleh karang, dan sama juga di Pelabuhan Luwuk yang merupakan stasiun yang berdekatan itu didominasi oleh karang keras atau terumbu karang. Dan di beberapa lokasi kami temukan, terutama di Warung Kadompe ini, itu ada habitat lain-lainnya, yaitu lamun dan juga di Pelabuhan Luwuk. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Jadi pada kesimpulan penelitian kami ini, di setiap lokasi kami simpulkan sebagai berikut: ikan kardinal banggai itu terancam oleh penurunan mikrohabitat, terutama anemon untuk di Kilo 5, dan juvenil itu ditemukan relatif sedikit, umumnya ukuran 18-25 mm standar length. Indikasi ini terjadi penangkapan ya, karena ukuran-ukuran yang sedikit ini atau yang berukuran sedikit, juvenil yang berukuran sedikit ini, itu merupakan ukuran yang sangat disukai oleh para nelayan untuk ditangkap. Demikian juga di Warung Kadompe seperti itu ya, dan juga di Teluk Lalong untuk terkait dengan ukuran. Selanjutnya untuk di Warung Kadompe itu umumnya juvenil, semakin adanya penurunan diduga terkait hilangnya mikrohabitat yang tergolong bulu babi dan anemon. Selanjutnya di Teluk Lalong juga pemanfaatan tidak berkelanjutan terkait dengan mikrohabitat bulu babi dan anemon, jadi sama dengan di Warung Kadompe. Kemudian kesimpulan yang kami tarik juga pada Pelabuhan Luwuk itu pemanfaatan tidak berkelanjutan terhadap bulu babi dan anemon. Jadi secara keseluruhan ya, jika dievaluasi dari 5 lokasi ini, itu terjadi penurunan mikrohabitat, terutama anemon dan bulu babi. Jadi di lokasi-lokasi tersebut juga terindikasi adanya penangkapan ukuran ikan yang dibutuhkan untuk dijual atau diperdagangkan sebagai ikan hias, yaitu ukuran juvenil. Terakhir adalah rekomendasi yang kami sampaikan pada penelitian ini atau hasil penelitian kami ini adalah pemulihan mikrohabitat. Perlu dilakukan pemulihan mikrohabitat ikan kardinal banggai terkait dengan mikrohabitatnya, yaitu peningkatan populasi anemon melalui reproduksi seksual yang sangat mudah dilakukan, kemudian pengembangan iptek budidaya bulu babi atau diadema, dan restocking terumbu karang. Selanjutnya untuk secara umum pelestarian ikan endemik kardinal banggai ini itu perlu dukungan dari semua stakeholder terkait dengan pengelolaannya. Misalnya tidak hanya pemerintah, tetapi model pentahelix perlu diterapkan juga dalam pelestarian ikan kardinal banggai ini, baik dari aspek iptek, regulasi, sarana dan prasarana atau fasilitas, dan partisipasi aktif dari semua stakeholder. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari makalah kami ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada panitia seminar Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana
Kupang yang telah memberikan kesempatan atau memfasilitasi kami untuk menyampaikan hasil penelitian kami kepada Universitas Tadulako dan Universitas Muhammadiyah Luwuk yang dua lembaga yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi Republik Indonesia. Kami sampaikan terima kasih atas pembiayaan dari penelitian kami ini. Demikian saya atas nama tim, ya, saya Samja Fulobe, kemudian tim leader kami dalam penelitian ini Ibu Novalina Sardiati dan Bapak Abdul Ghani, juga saya ucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.